Udah. Yuk, satu, dua, tiga. Yo guys, welcome to my podcast, to group discussion. Di sini saya mengundang para tamu dari CPNS 2023 yang ada Pace Kurniawan, ada Mas Irfan, ada Bli Jona, ada Mbak Indah. Boleh dong sapa kamera. Halo. Halo, halo, halo. Hai. Oke, oke para CPNS. Di sini saya tertarik dengan satu tema karena ada kasus yang lagi hangat-hangat, yaitu tema korupsi. Ini korupsi, mengenai korupsi. Apa sih korupsi itu? Definisi korupsi itu? Mas Irfan, boleh saya minta jawaban dari Mas Irfan? Oh ya, baik. Jadi menurut saya, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan, posisi atau sumber daya oleh individu atau kelompok untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan cara yang merugikan masyarakat, lembaga, atau negara. Di samping itu, korupsi seringkali melibatkan tindakan ilegal atau tindakan tidak etis seperti penyuapan, nepotisme, kolusi, ataupun penggelapan dana publik. Begitu menurut saya. Wih, luar biasa pengetahuan Mas Irfan tentang korupsi ini. Berarti kalau kayak gitu, tahu dong kalau tentang kasus korupsi yang lagi jadi perbincangan sekarang ini. Oh, yang katanya korupsi 271 T itu ya? Nah, itu yang mau kita bahas ini Mas Irfan. Oh, ya, ya, ya. Ya, tahu lah Siapa kalau itu. menurut Mas Irfan yang bersangkutan dengan kasus korupsi yang 271T itu? Oh, ya, ya. Jadi, seperti informasi yang telah saya ketahui, yaitu ada 16 tersangka kasus korupsi yang dijerat kejaksaan, yang mana nama tersangka terakhir yang menjadi sorotan atau perbincangan publik, yaitu Hmm. Harvey Muiz, yang Iya, merupakan salah satu suami dari aktris iya papan benar-benar. atas di Indonesia lah. Ya, Waduh, mungkin karena ya satu itu juga mungkin jadi perbincangan ya, dan jumlah uangnya juga sangat banyak. nah itu fantastis banget. Mm-mm. Bisa gitu ya? Iya, Rame ya. eh, Hmm. jadi kan Sekelas saya artis loh. tentang kasus itu nggak tahu tentang kasus itu. Di mana sih para para tamu undangan tahu nggak sih di mana pelaku melakukan tindakan korupsi tersebut bisa sampai melakukan sebanyak itu korupsinya? Mungkin, Katanya sih mau jawab boleh nggak nih? iya boleh Mbak Indah, saya Eh, ngasih kesempatan. katanya sih pelaku melakukan korupsi itu sama yang lain-lainnya 16 ya tadi ya Mas Irfan. Iya, banyak Rame banget. banget. Katanya sih di perusahaannya sendiri di PT Timah TBK itu orang nyebutnya Tins. Di sana sih Oh, katanya. perusahaan besar itu Iya, iya, Iya iya. itu yang rada. Oh makanya. iya, iya, iya itu. eh Kapan sih kasus itu bermulanya? Kenapa bisa menghasilkan sampai sebanyak itu gitu loh? Mulai dari kapan mereka itu mulai mengambil kerugian dari negara ini bisa sampai Nah, sebesar jadi itu? tuh jadi tuh itu mereka itu udah korupsi dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Tapi terkuaknya itu baru tahun 2024 ini. Bahkan nih, sampai sekarang itu masih ramai jadi perbincangan. Tahu mas, sampai media sosial. Ramai banget. Sampai sekarang. Iya bener, wajar aja jadi perbincangan uangnya segitu Mbak Indah. 271T. Lo kalau Iya mas dapat gimana tuh? udah Dapat bisa apa banyak aja tuh? tuh. Bisa Ayo. ngapain aja tuh? Aduh. Jadi menurut menurut para CPNS nih, mengapa pelaku melakukan tindakan korupsi sampai sebanyak itu? Saya mau dari Beli Jona dulu minta pendapatnya. Kenapa dia Baik, ngelakuin sebanyak? terima kasih kesempatannya Mas Reza. Ya Beli, Mungkin sama-sama di Beli. sini ya bisa melakukan korupsi sebanyak itu
karena mungkin lemahnya sistem hukum kita kali ya di Indonesia. Iya, itu pasti ya benar. Maka bisa sampai segitu. Sih kayaknya. Banyak juga tindakan-tindakan korupsi yang lain sebelum kasus ini terjadi kan. Jadi mungkin ya lemahnya sistem hukum, terus dari sisi ini apa namanya, sistem pemerintahan, dan juga mungkin dari sisi pelaku juga tidak adanya kepuasan kali ya, kepuasan tersendiri. Iya, benar. Pengen Makanya lagi. dia Ya, ya. ya menghalalkan segala cara, begitulah istilahnya, Nah, itu untuk tuh. Peluang mendapat lagi ya. peluang-peluang yang bisa menghasilkan. Wih, Benar-benar. CPNS Ngeri ini ya. tahu tentang kasus tersebut ternyata. Jadi, Beli Jona, bagaimana sih sudut pandang Beli mengenai pelaku tindakan korupsi tersebut? Berdampak apa nih bagi negara kita nih? Dari sudut pandang itu kan Sudut lama ya pandang mereka. terjadinya. Iya, boleh juga nih Mas Irfan, Mas Reza. Siap. Jadi dari sudut pandang, dari apa namanya itu, jarak dilakukannya korupsi kan cukup lama juga ya. Dari Iya, 2015 sampai tahun 2022, 7 tahun tuh. Ya, 7 tahun. Dan baru Lama banget. ditindaklanjuti tahun 2024 ini. Karena ramai di media sosial, baru ditindak. Nah, itu jadi dari segi sudut pandang mungkin ada dua kali ya. Dari sudut pandang apa namanya, lingkungan, terus juga dari pandang negara kita. Jadi ya kalau dari sudut pandang negara, kalau dihitung-hitung 271 triliun itu uang yang cukup banyak kali ya. wah, bisa Jadi ya bayar kalau misalnya Banget Udah kita banyak banget. alihkan, iya, kalau misalnya kita alihkan ke APBN, itu waduh, bisa membackup semua ini, keperluan-keperluan kenegaraan kita. bisa tukin kita jadi 3 kali lipat. Bisa, Wih, bisa ngeri jadi itu. juga itu. Kalau Benar kata sih, ini, benar. kalau kata Profesor Mahfud MD nih, kalau Hmm. misalnya di Indonesia tidak ada korupsi, setiap satu kepala itu bisa mendapat 20 juta bulan. Wih, Setiap kepala Banyak juga. warga negara Indonesia. kalau nggak ada yang korupsi tapi Beli. Iya, kalau nggak ada yang korupsi. Ini Kalau nggak Indonesia. ada. Dan Aduh, Nah, dari itu. tadi saya ngelihat Paci Kurniawan ini tersenyum saja. Nah, Saya mau masih jadi, banyak ini. oh masih Kayaknya banyak. Itu baru lagi dari, iya, ngebayangin itu baru dari 271T. segi, dari segi negara, belum lingkungan. Lingkungan Nah, ya gimana? Lingkungan. bertampak kalau lingkungan. Jadi setiap adanya izin pertambangan kan pasti juga kita memperhitungkan yang namanya faktor lingkungan kan. Iya, AMDAL, pasti. kan, analisis Ada. AMDAL. Jadi kalau misalnya kita membuka pertambangan, biar tidak mempengaruhi masyarakat sekitar dan kerusakan lingkungan sekitar juga. Seperti itu, Mas Reza. Setuju dengan pendapat Beli ini. Apa mengenai sudut pandang tersebut? Saya setuju. Iya. Setuju. Pace kok lagi ngebayangin duit 271T itu ada di Pace. Waduh, jangan Pace. wah itu saya bisa foya-foya itu. Ya, Pastilah. saya mau berpindah ke Pace dulu nih. Saya pengen tanya Baik. sama Pace nih. Menurut Pace nih, gimana antisipasi yang harus dilakukan pemerintah untuk menghindari kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di yang akan datang? Apa antisipasi yang harus dilakukan? Ya, menurut saya ini untuk antisipasinya. Untuk antisipasinya itu untuk di perusahaan itu untuk membentuk kebijakan yang berpihak, yang berkelanjutan dalam pengawasan yang ketat serta terhadap praktik-praktik tambang yang berpotensi yang melakukan korupsi. Nah, di situ tuh serta insentif bagi perusahaan yang berkomitmen pada praktik pertambangan tersebut yang harus bertanggung jawab untuk dalam mengelola anggarannya tersebut. Nah, adalah langkah-langkah yang perlu diambil secara bersama-sama, bukan hanya pada bawahannya saja, tapi atasannya juga. Iya, Begitu. Pace ini
cocok nih disuruh buat OU cocok nih, buat surat perjanjian cocok Pak C ini. Pandai bernegosiasi. Iya. Berat itu. Betul, betul. Atau Saya enggak tertarik jadi tanya satu hal lagi jadinya sama Pak C nih. Apa Karena itu? kayak gitu. Tadi kan antisipasi nih. Ya, Ya, penanganan yang cocok untuk kasus tersebut, kasus 271T ini. Apa sih yang cocok dilakuin biar dia itu jerak? Apa yang cocok penanganannya? menurut saya penanganannya itu harus untuk bekerja sama dengan pemerintah, berkolaborasi antara pemerintah, lembaga non pemerintahan dan sektor swasta menjadi kunci dalam mengatasi korupsi tersebut, serta ada kesadaran pada masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi kegiatan pertambangan dan menuntut transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Gimana itu? Hmm, Setuju sih Pak C, tapi lebih setuju lagi tuh dibalikin semua uangnya itu ke negara, biar bisa bayar utang negara kan. Parah sih, memang parah. Jadi rekomendasi nih, rekomendasi solusi dari para CPNS gimana nih terhadap kasus 271T nih. Solusinya apa biar tidak terjadi lagi ya korupsi sebesar ini. Kasihan masyarakat biasa, mereka bayar pajak tapi yang menikmati uang siapa? Kasihan. Mungkin ada yang mau menjawab, yang bisa memberikan solusinya. Atau Pak Cikur lagi mau memberikan solusi tersebut, memberikan jawaban tersebut. Solusi ya. Iya solusinya. Benar Pak C. Atau mungkin host mungkin mau kasih solusi. Habisnya Waduh, solusinya nih. Kayaknya saya kan di boleh sini. nih pendapatnya hostnya gimana Ya, kan ya. Pendapatnya bolehlah. host ini bagaimana? Kita sudah Masa Iya Aku juga memberikan pengen boleh dengar pendapatnya deh. nih. kita ini. Macam Kali ini berani beda lah tamu dari doang. podcast lainnya nih. eh, masa kita doang nih yang ditanya. Iya. Iya setuju. dong. Kita Bolehlah, boleh dari harus nanya juga punya nih. pendapat lah. Em, kalau solusi solusi yang cocok itu sih masyarakat harus ikut berperan aktif. Jadi jangan berharap sama pemerintah doang untuk menangani kayak gitu. Masyarakat tuh harus menyadari bahwa lingkungan mereka tuh sedang diganggu. Jadi mereka bisa ngelaporin Iya, ke ini. benar. Mereka juga harus ikut berperan aktif dalam mengawasi pertambangan di dekat mereka dan menuntut transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Jangan mereka udah tahu di tempat mereka itu ada pertambangan tapi mereka cuma diem. Kan ya pemerintah nggak mungkin juga sih nggak tahu sampai 7 tahun. Mana tahu kan mungkin pertambangan itu kan di daerah pelosok. Yang tahu kan cuman masyarakat. Makanya lama terungkap. Itu sih kalau menurut saya solusinya juga harus peduli dengan lingkungan sekitar. Pada intinya itu. Nah, Mungkin tambahan setuju sedikit sih kali ya. sama pendapat Mas Ren. Ya, Ya, boleh Dona Iya, nambahin. mungkin tambahan sedikit kalau misalnya peran masyarakat juga sangat penting ya untuk Iya apa penting namanya Bang. itu ikut mengawasi gitu kan. Tapi juga peran dari badan-badan pengawas kita juga harus ditingkatkan lagi. Iya benar Jadi nih. betul, betul. semua pengawasan itu kan juga ada di tangan mereka seperti itu kan. Iya. Jadi yang melakukan tindakan seperti ini juga dari penguasa-penguasa, jadi orang-orang yang berpengaruh. Iya Jadi orang-orang hal-hal seperti itu ya bisa dicegah oleh orang-orang yang memiliki kewenangan juga kan seperti itu. iya benar-benar. Berarti ini yang harus tatanan dari atas dulu nih yang harus dibenahi berarti ya. Iya, Dari atas. jelas itu. Ketat lagi tuh, diperkuat lagi kan. Nah, iya. Baru bisa nih Biar bawah-bawahnya. Saya Mm-mm. sebagai host cuma bisa mendengar itu aja dan nanti kita saksikan para viewers di YouTube menyaksikannya gimana. Eh, Sepertinya eh, udah terjawab semua ya mengenai 271T ini. Luar biasa pengetahuan para CPNS tamu undangan saya ini. Terima kasih dari Mas Irfan, dari Beli Jona, Pak Ya, Cikur,
Pak Indah, semuanya kayaknya terjawab sih. Di mana, kapan, apa sudut pandang, tindakan, antisipasi, penanganan, terjawab semua. Luar Mungkin biasa Mas memang. Luar biasa. Reza bisa menambahkan kesimpulan sedikit dari eh, ini. Oke, kata-kata penutup mungkin Mas Reza. Eh, saya sih sebagai CPNS juga nih, nggak usah lah korupsi-korupsi itu. Ya tapi memang saya nggak bisa berpendapat dah. Kita kalau itu di depan mata kita nggak bisa ini, nggak bisa membilang. Memang Tapi kalau menggiurkan. Kalau mungkin kita sebagai kita cukup menjalankan tugas dan fungsi kita kali ya. Dan Iya. mungkin yang berperan menilai masyarakat dan untuk yang mengawasi dan menindaklanjuti semua itu peran-peran dari Buat pihak pihak terkait lah hukum. yang Pihak terkait. benar. Benar, Oke, benar. guys. Setuju. Terima kasih kalian sudah Oke. menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan. Luar biasa kemampuan para CPNS sekarang. Luar biasa. Oke guys, mungkin podcast ini saya tutup. Terima kasih. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye. wabarakatuh. Udah dah, matiin.